adalah suhbatu awliyaillah, berteman dengan para wali-walinya Allah. Perkataannya mengingatkan kita sama Allah, perbuatannya mengingatkan sama Allah. Melihat wajahnya timbul semangat kita untuk beribadah sama Allah. Melihat wajahnya hilang keinginan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka orang-orang soleh yang sebenarnya. Setelah mendengar perkataannya, pulang dengan keadaan semangat untuk beribadah sama Allah. Paham ya? Hebat para awliya ini. Sampai ketika dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah, sampai mencari Allah sama siapa? Allah itu selalu bersama. Jadi kalau nyari Allah, carilah dengan mereka. Ada bersama mereka Allah ini. Bersama siapa? Ma'alladzina taqaw. Bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau cari Allah sampai di dunia, Allah cari di dunia mereka, karena Allah selalu bersama mereka. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dan orang-orang yang ihsan, berbuat baik, dan tidak akan baik sebelum kita sampai kepada maqam ihsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu." Yang paling bagus amal perbuatannya dan yang paling bagus di antara kita adalah orang yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Amal yang paling baik yang kita lakukan dari siapa yang kita melakukan ini, siapa paling bagus bagi kita adalah orang yang paling banyak ingatnya sama Allah. Nah, saya pernah ngomong di sini kemarin itu, kalau ditanya siapa sih yang dekat sama Allah ini? Kalau ada pertanyaan, ya orang bertanya sama sampean, siapa orang yang dekat sama Allah? Adalah orang yang merasakan kedekatan Allah kepada dirinya. Kalau ditanya siapa orang yang dekat sama Allah? Orang yang merasakan kedekatan Allah sama dirinya. Berarti dia orang yang dekat sama Allah. Paham ya? Karena yang menciptakan kematian dari kehidupan untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya, dan tidak mungkin baik kecuali orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin banyak mengingat Allah kecuali dia sampai kepada maqam ihsan. Karena maqam ihsan itu namanya muraqabah. Muraqabah itu merasakan kalau Allah selalu memperhatikan dia. Tidak mungkin dia itu sampai mengingat terus Allah kecuali iman sudah bercahaya dalam hatinya. Terus Allah memberikan kabar sama kita, ya, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kadang-kadang ya kita mempunyai pemahaman berbeda, tidak apa-apa, yang penting tidak keluar dari bahasa Arabnya. Orang-orang lain di dalam tafsir mengatakan sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, maka berbuatlah baik supaya kalian mendapatkan rahmat. Pengertiannya seperti itu. Tapi kalau kita tidak di sini, ya, kalau kalian mau cari rahmat, ketahuilah bahwa rahmat tersebut dekat dengan orang-orang yang muhsin, maka mendekatlah kepada mereka, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat. Paham? Mereka itu bukan mendapat rahmat, tetapi mereka selalu bersama dengan Allah. Karena merasakan kedekatan Allah sehingga mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah. Paham? Karena merasakan kedekatan Allah sehingga mereka menjadi orang yang dekat sama Allah. Sehingga dikabarkan sama Allah, inna rahmatullahi qaribun minal qarib. Qarib itu dekat. Berarti tidak menempel, berarti karena lain ini. Ini sumbernya rahmat di sini. Mau cari rahmat, mendekat sama mereka. Jangan jauh-jauh. Rugi sampai puncak daripada itu semua adalah kabar dari hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang tidak mungkin celaka dunia akhirat orang yang dekat sama mereka. Kenapa? Karena rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang soleh. Jangan bisa jauh-jauh, rugi kalian. Ini kabar dari Al-Quran dan hadis qudsi yang Allah firmankan kepada kita semuanya. Paham ya? Itu sebab daripada hidupnya hati. Karena kadang-kadang tanah ini sudah gersam panas,
Kapan bisa hidup lagi, subur lagi? Ketika dituruni hujan. Dan hujan selalu mendekat kepada orang-orang yang soleh tersebut. Karena rahmatnya Allah itu bagikan hujan bagi hati kita. Ketika kita itu mendekat kepada mereka, melihat mereka, mendengar perkataan mereka, adalah sebab-sebab dihidupkannya hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu beliau menerangkan kepada kita, wa alamatu mautihi salah satu asya. Tadi sebab sebab yang menyebabkan hati kita mati. Sekarang tanda-tanda hati kita ini sudah mati. Ya, beliau berkata, adamul husni ala ma fata minat ta'at. Tidak pernah sedih daripada apa yang kita tinggalkan dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana-mana bisa duha tidak duha, bisa qobliyah ba'diyah ya tidak qobliyah ba'diyah. Ada waktu sebetulnya biasa dia ngaji, dia tidak ngaji, tidak kehilangan sama sekali. Ya ada kesempatan dia untuk bersedekah, tidak mengeluarkan uangnya, ya biasa-biasa saja. Ada waktu lowong walaupun sudah jam 9 untuk bangun malam, dia bangun ngelindur ngeliat HP sampai subuh. Tidak sembahyang walaupun dia subuh, ya tidak sedih sama sekali. Padahal bisa walaupun 2 rakaat dia untuk sholat. Tidak sholat, ya tidak sedih, biasa saja. Ini tandanya hati tidak merasakan apa-apa. Orang yang mati rasa ini berarti mati. Yang pertama, wa tarkun nadam ala ma fa'alta minaz zallat. Dan meninggalkan rasa sedih, tidak sedih sama sekali dari apa yang kita kerjakan, dari hal-hal yang berbau maksiat tersebut. Tidak sedih. Apalagi kalau sampai hayal kepingin maksiat lagi, ya ini jauh lagi, sudah jelas mati artinya sudah. Bagaimana seseorang bisa merasakan nikmat di dalam ibadahnya sedangkan hatinya ini berkeinginan untuk maksiat? Bukan ngerjakan ya, kepingin. Hati kepingin maksiat, zina. Allahu Akbar, hatinya kepingin zina. Kira-kira bisa tidak nikmat sholatnya? Hati kepingin ngambil uang haram, baik itu terang-terangan ngerampok, ataupun korupsi, ataupun ngambil uangnya rakyat, ataupun dari pekerjaannya, tokonya, apanya, semua haram jelasnya. Hayal dia bisa menipu, dia bisa curang, bisa ini. Allahu Akbar, hatinya kepingin uang haram. Kira-kira gimana sholatnya? Walaupun toh dia tidak mengerjakannya, hati yang kepingin ini lebih bahaya. Paham ya? Saya tidak mengatakan orang yang mengerjakan maksiat, yang berkeinginan untuk maksiat tidak akan nikmat ibadahnya. Ya. Wa suhbatuka lil ghafilin al amwat, dan ketika kalian berteman dengan orang-orang yang tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, omongannya gitu-gitu. Duduk sekali duduk ngomongnya dunia, tidak ada akhirat sama sekali. Ya, lalai, tidak pernah ingat sama Allah. Sampai lihat itu. Bangunnya siang orang teman-teman. Tak sholat subuh ya biasa saja. Saya sholat subuh. Omongan kayak gini bisa kufur. Paham ya? Hati-hati. Omongan seperti ini istihza, ini guyon. Kalau niatnya guyon ya, kalau dia bodoh, dia cuma dosa sama Allah. Tapi kalau niatnya itu meremehkan sholat subuh, bisa kufur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya buat lucu. Bukan sholat subuh yang buat lucu. Ya sudah minta maaf, kalau kesiangan itu biasa, tapi minta maaf langsung dikontrol sholatnya. Bukan malah dibuat lucu-lucuan. Kita ini manusia, kebablasan biasa, namanya orang tidur tidak sadar. Tapi dibuat lucu-lucuan dengan dia tidak sholat, ini bahaya. Namanya manusia kan, orang capek, orang sakit, kadang-kadang kebablas tidurnya itu biasa. Cuma hati-hati jangan dibuat guyon. Ya, oleh kenapa kok seperti itu? Karena berbuatnya kita taat, itu adalah tanda-tanda kita akan menjadi orang yang beruntung dan berbahagia nanti di akhirat. Namun sebaliknya ketika kita ini berbuat maksiat, itu tanda-tanda kita akan menjadi orang yang celaka nanti di akhirat. Kalau hati itu hidup, pasti dia akan sakit ketika dia berbuat hal-hal yang membuat dia celaka nanti di akhirat. Pasti.
tidak mungkin tidak sedih ya, kepikiran. Sampai dulu nih salah satu imam dari imam kita ini ya, punya guru, punya santri jalan kayak sampai orang cangkang, mungkin jalan-jalan di lapangan sepak bola. Ketika lihat lapangan itu geblak masuk semua. Santrinya bingung, dibawa ke rumahnya disadarkan. Ketika sadar, guru, aku sampai jalan tidak jelas seperti itu, melihat lapangan langsung semaput, orang di lapangan tidak ada apa-apa. Apa katanya gurunya? Saya ingat dulu masih lampau, saya pernah bermaksiat dan tempat itu nanti akan jadi saksi saya nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geblak semaput ini nanti akan jadi saksi saya nanti di depan Allah, tempat ini nanti. Karena saya pernah bermaksiat di sana. Orang yang nantinya hidup ajaib ya. Ya, walaupun dia tiap malamnya minta maaf, nangis sama Allah, tapi begini keadaan mereka. Wa qulubuhum wajilah, artinya tidak pernah tenang. Tidak pernah melihat amal solehnya, artinya tidak pernah tenang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita dianugerahi hati yang seperti itu semua ya. Sehingga ini kita ini kepingin meninggal, dan kita ini ya, Rasulullah melihat kita dalam keadaan tersenyum kepada kita semuanya. Itu harapan kita semuanya, tidak kepingin yang lainnya kita ini. Kita ini kepingin meninggal dunia dan Rasulullah senyum kepada kita. Ya, kita ini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga semua ya, kita anak-anak kita, keturunan kita yang akan lahir dari tulang sulbi kita, dari cucu kita, semoga semua mereka menjadi manusia-manusia yang bisa membanggakan hati baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.